Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jangan duduk dulu saudara. Sebelum saudara duduk, kasih tahu kanan kiri saudara, katakan begini. Agak kurusan kamu hari ini. Yakinkan dia saudara. Ya, kasih tahu saudara, jangan diam. Agak kurusan kamu hari ini. Iya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara, kasih dalam Tuhan. Ya, shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Ya puji nama Tuhan, kalau saya kembali di kesempatan oleh Bapak Gembala, Pak Irfan Jonathan, untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Jimmy Timpal, saya dari kota Lubuk Linggau dan melayani di kota Lubuk Linggau. Terima kasih Pak Irfan buat kesempatannya. Ya, saudara kasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun satu kebangkitan untuk kita menjadi pemenang, amin. Ya, ini satu pesan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Bapak Niko Noto Raharjo dari GBI Gatsu saudara. Ya, ini semua diproklamirkan saudara bahwa tahun ini adalah tahun yang mana kita mau bangkit, jadilah pemenang. Seberapa banyak saudara yang mau bangkit dan jadi pemenang? Lambaikan tangan saudara. Kasih tahu kanan kirimu, katakan bangkit, jadi pemenang. Kalau enggak yakin saudara tampar pipi kirinya. Oh enggak saudara ya. Oke saudara kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa pesan ini saudara, ini satu pesan di mana Tuhan mau bawa kita hari-hari ini saudara, di tahun ini kita dapat melewati satu masalah apapun yang kita hadapi masalah. Mungkin yang kita katakan itu adalah padang gurun bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, bangkit saudara, kalau untuk mau jadi pemenang harus ada apa saudara? Kebangkitan, sama-sama katakan harus ada kebangkitan. Ya, tidak ada satu kemenangan kalau tidak ada kebangkitan. Nah, sama halnya saudara, seperti Kristus mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari apa saudara? Yang ketiga, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau seandainya Yesus gak bangkit saudara, kira-kira saudara masih percaya sama Yesus gak? Enggak, Paulus saja berkata, seandainya tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman dan percaya kami. Tetapi karena ada kebangkitan saudara, iblis dikalahkan. Sama-sama katakan iblis dikalahkan. Katakan masalahku juga dikalahkan. Karena ada Yesus bersama kita. Jadi kita jangan pernah takut kalau ada isu, ada berita saudara. Tentang tahun ini adalah tahun resesi ekonomi. Dari tahun kemarin kita sudah dengar hal ini saudara. Dan itu sampai hari ini banyak orang masih mengalami ketakutan. Ya, masih mereka berupaya bikin satu schedule apa ya buat kita mau buat di tahun 2003 ini. Ya, apa yang perlu kita persiapkan saudara? Banyak orang sudah mengalami satu ketakutan. Dia mempersiapkan untuk menghadapi namanya resesi ekonomi saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, bangsa Israel ya pernah menghadapi namanya resesi ekonomi saudara. Amin. Ya, dari zaman Abraham, Ishak saudara mengalami namanya resesi ekonomi. Tetapi kita lihat ada penyertaan Tuhan enggak saudara? Ada penyertaan Tuhan. Bangsa Israel pada waktu dia ada di zona nyaman di Mesir saudara, di Firaun. Mereka mau makan apa saja bisa. Benar enggak saudara? Ya. Mereka mau makan apa saja bisa. Walaupun mereka jadi budak di Mesir saudara. Mau makan apa saja, mereka sudah nyaman. Tetapi pada saat Musa bawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, masuk kemana saudara? Padang gurun. Saat Firaun izinkan saudara, Musa bawa, tadinya berapa tulah, hati Firaun tetap mengeraskan hati. Benar gak saudara? Tuhan mengeraskan hati Firaun, terus dari tulah pertama sampai tulah ke-10 saudara. Dan di akhir tulah ke-10 itu saudara, Firaun akhirnya mengizinkan Musa untuk bawa bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Dia keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat mereka keluar dari tanah Mesir saudara, Firaun izinkan juga mereka bawa kambing domba. Amin. Firaun izinkan bawa kambing domba, bawa emas saudara. Tetapi pada saat ada di padang gurun, kira-kira saudara, emas yang mereka bawa berguna enggak saudara? Katakan enggak. Kasih tahu kanan kirinya, gak berguna di padang gurun, emas dan perak. Gak bisa dijual di padang gurun. Gak ada pizza di padang gurun saudara. Ya,
Padang gurun saudara, itu bicara apa saudara? Sesuatu yang gak enak. Bener gak saudara? Padang gurun bicara sesuatu yang gak enak. Padang gurun bicara sesuatu yang tidak menyenangkan saudara. Yang tidak ada kepastian di padang gurun saudara. Jauh mata memandang saudara, gak ada ujungnya. Di sana panas kalau siang saudara. Dan dingin kalau malam. Makanya Tuhan sertai bangsa Israel dengan apa saudara? Tiang awan dan tiang api. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum saya mau lebih jauh lagi, saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan ini. Mari sama-sama yuk kita buka dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya kalau hari-hari ini saudara Tuhan mau bawa kita, mungkin di tahun ini, ada padang gurun yang akan kita hadapi. Tuhan mau mempersiapkan hidup kita hari-hari ini, amin saudara. Karena kita mau bangkit, jadi pemenang, dan lebih daripada pemenang saudara. Saya percaya padang gurun adalah tempat terbaik bagi kita. Sama-sama katakan tempat terbaik bagi kita. Sudah banyak saudara yang setuju bahwa padang gurun adalah tempat terbaik bagi kita semua. Boleh lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan saudara. Lebih banyak yang angkat tangan di season kedua daripada season pertama saudara. Ya, berarti saudara mengerti, amin. Ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan saat Tuhan bawa kita ke padang gurun. Padang gurun bicara apa saudara? Masalah. Masalah itu gak menyenangkan, benar gak saudara? Pergumulan, sesuatu yang gak menyenangkan, sesuatu yang gak enak. Apapun tekanan yang kita hadapi hari-hari ini saudara, itulah kita katakan padang gurun. Nah, di ayat 17 berkata begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, bangsa Israel berputar-putar di padang gurun berapa tahun saudara? 40 tahun. Nah, sebenarnya untuk masuk kepada satu tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu bisa hanya 25 hari sampai 28 hari saudara. Dekat, gak sampai 40 tahun. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Apa sih maksud Tuhan? Ya, apa sih rencana Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan? Kok Tuhan gak bawa lewat jalan yang lebih dekat saudara? Tujuan Tuhan saudara adalah untuk membentuk bangsa Israel. Untuk membentuk iman daripada Israel hari itu. Mungkin kita juga sedang menghadapi masalah pergumulan saudara. Tuhan gak pernah kasih kita jalan pintas. Amin. Tuhan bawa kita untuk melewati masalah itu, lewati dong. Ya. Jangan pernah lari dari masalah, saudara. Tuhan tidak manjain saudara bangsa Israel. Dan Tuhan tidak manjain juga saudara dan saya, amin. Hadapi setiap masalah yang kita hadapi. Sekalipun itu padang gurun yang begitu berat. Yang tidak menyenangkan saudara. Karena ada tujuan Allah. Tuhan mau apa? Membangkitkan iman daripada Israel. Ketaatan daripada Israel saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan mau singkapkan ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam padang gurun saudara. Yang pertama adalah saudara, padang gurun adalah tempat terbaik untuk Tuhan menyatakan penyertaannya. Yang setuju katakan amin. Nah, padang gurun adalah tempat terbaik untuk di mana Tuhan menyatakan penyertaannya saudara. Di ayat 21 dan di ayat 22 dikatakan begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, di sini saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan gak bawa mereka kepada jalan pintas yang lebih dekat saudara? Karena Tuhan mau menyatakan penyertaannya.
atas bangsa Israel. Ada tiang awan pada waktu siang, saudara. Ada tiang api pada waktu malam. Di sini Tuhan ingin meyakinkan iman daripada bangsa Israel bahwa aku Tuhan Allah yang menyertai engkau. Amin, saudara. Sama dengan kita hari-hari ini. Kalau engkau berada dalam padang gurun, masalah, tekanan yang begitu berat. Mungkin masalah dalam pekerjaan, relasi, keluarga, saudara. Dalam pelayanan, percayalah saudara. Ini adalah tempat terbaik untuk kita melihat penyertaan Tuhan, amin. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Penyertaan Tuhan, saudara, tiang awan dan tiang api. Itu berbicara soal apa, saudara? Kehadiran Tuhan. Sama-sama katakan kehadiran Tuhan. Engkau jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah hari-hari ini. Percaya Tuhan ada bersama kita, amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan menyatakan penyertaannya. Tuhan akan menyatakan perlindungannya atas setiap hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, pada saat kita masuk dalam satu padang gurun, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Dan kita akan mengalami Tuhan bersama kita, amin. Nah, hal yang kedua, saudara, kenapa Tuhan mau singkapkan ini, Tuhan mengizinkan kita masuk ke suatu padang gurun, saudara. Yang kedua adalah padang gurun adalah tempat terbaik untuk Tuhan akan menyatakan kuasanya. Sama-sama katakan, Tuhan menyatakan kuasanya. Padang gurun adalah tempat terbaik untuk Tuhan menyatakan kuasanya, saudara. Di Keluaran pasal 14 ayat 28 sampai 31. Dikatakan seperti ini, saudara. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, bangsa Israel keadaan sedang terjepit, saudara. Ya, keadaan mereka sedang terjepit. Mereka dikejar, saudara, oleh tentara-tentara Mesir, Firaun, saudara. Kurang 10.000, saudara, personil, saudara, yang mengejar bangsa Israel. Nah, Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun sehingga kejar bangsa Israel, saudara. Di belakang tentara orang Mesir, Firaun, saudara, mengejar mereka. Di depan ada apa, saudara? Laut Teberau. Ada laut merah. Mereka protes, saudara, sama Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di sini, saudara? Protes bangsa Israel. Tetapi dengan pesan Tuhan, pesan Allah, Musa tetap taat, maju terus sampai ke laut Teberau, saudara. Disinilah bangsa Israel melihat pada saat tongkat daripada Musa, saudara, dia ayunkan. Dan laut merah terbelah, saudara. Laut merah terbelah. Mereka melihat di situ kuasa Allah dinyatakan. Inilah, saudara, kekasih dalam Tuhan. Kenapa Tuhan mau bawa kita satu ke padang gurun? Supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan, amin. Kalau kita gak masuk ke padang gurun, saudara, kita gak akan pernah lihat kuasa Tuhan. Disitulah kita akan merasakan bagaimana kuasa, bagaimana mujizat Allah itu terjadi, saudara. Di situ kita akan melihat. Maka saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tuh gak mau manjain kita. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Ya. Kadang-kala kita tuh doa sama Tuhan dalam keadaan terjepit, gak ada jalan keluar. Doa kita apa? Tuhan berikan aku jalan keluar. Bener gak, saudara, ya? Tuhan berikan aku jalan keluar. Sebenarnya, saudara, doanya jangan minta jalan keluar. Bilang, Tuhan berikan aku jalan masuk. Saya percaya kalau saudara di dalam, pasti saudara menemukan pintu jalan keluar, amin. Ya. Doanya minta, Tuhan aku minta jalan masuk. Masuk kemana, saudara? Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk kepada satu kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita ini semakin tertanam dan berakar di dalam Kristus. Dan kita tidak pernah lagi menjadi anak-anak Tuhan yang tergoyahkan. Amin. Karena ada apa? Ada kerajaan Allah. Firman Tuhan sudah katakan, seluruh bumi, langit akan digoncangkan. Tetapi hanya satu yang tidak tergoncangkan. Apa, saudara? Kerajaan Allah.
yang tidak akan pernah tergoncangkan. Kalau itu tertanam dalam pribadi kita. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dan kedua, kita sering doa sama Tuhan, Tuhan angkat masalahku, aku nggak tahan, aku nggak kuat. Benar nggak saudara? Kita sering minta seperti itu sama Tuhan, Tuhan aku nggak tahan, aku nggak kuat. Pertanyaan begini saudara, sangat mudah bagi Tuhan untuk angkat masalah kita. Amin. Sangat mudah. Tetapi kalau Tuhan angkat masalah kita, kira-kira kita naik kelas nggak saudara? Kita nggak akan pernah naik kelas. Kita harus jalani ujian. Itu harus kita lewati saudara. Makanya Tuhan gak angkat dulu masalah kita. Sampai kita dapat melewati proses itu. Amin. Saya percaya tidak ada penderitaan. Ujian yang diizinkan Tuhan. Itu tanpa tujuan. Amin. Pasti ada tujuan saudara. Kita tinggal menunggu waktu Tuhan. Kita tinggal menunggu kairosnya Tuhan. Saya percaya pada saat kita nunggu waktu Tuhan. Tuhan akan nyatakan mujizatnya atas hidup kita. Amin. Seperti Tuhan menyatakan atas bangsa Israel, saudara. Maka dikatakan ayat 20, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, saudara. Dikatakan tempatnya kering. Bayangi saudara, Tuhan sampai seperhatiannya kayak gitu saudara. Kalau saudara jalan di tanah yang becek, kira-kira kita kepleset gak saudara? Pasti kita takut-takut kepleset. Tapi perhatiannya Tuhan sedetil itu saudara. Laut merah itu saudara, di tengah-tengahnya dibikin kering. Karena bangsa Israel banyak saudara, berjalan pasti berdesak-desakan. Tapi Tuhan kita baik, amin. Jalannya dibuat kering, supaya bangsa Israel bisa cepat saudara, sampai ke seberang. Nah inilah saudara kasih dalam Tuhan. Dan dikatakan bahwa sedang di kiri dan di kanan, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya saudara. Inilah saudara kasih dalam Tuhan. Padang gurun adalah tempat terbaik untuk Tuhan menyatakan kuasanya, untuk Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan kita akan melihat hari-hari ini. Jangan pernah lari dari masalah saudara. Kita akan melihat penyertaan Tuhan, amin. Kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya. Kita akan melihat Tuhan akan menyatakan mujizatnya atas setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan masalah yang kau hadapi, tekanan yang begitu berat kau hadapi, seakan-akan gak ada jalan keluar. Sudah buntu, tapi percayalah ada penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Amin saudara. Nah yang ketiga saudara, kenapa Tuhan mengizinkan untuk kita masuk ke padang gurun saudara? Padang gurun adalah tempat terbaik untuk Tuhan menyatakan siapa diri kita. Sama-sama katakan, padang gurun adalah tempat terbaik untuk menyatakan siapa diri kita. Nah, padang gurun saudara, rupanya ada tempat terbaik untuk menyatakan siapa diri kita sebenarnya saudara. Ini menyatakan apa saudara? Menyatakan kualitas hati. Sama-sama katakan kualitas hati. Ini menyatakan soal kemurnian hati kita. Pada saat kita diproses Tuhan saudara, pada saat kita mengalami satu pergumulan dan diproses Tuhan, apakah kita lari dari masalah? Apakah kita bersungut-sungut? Atau kita ngomel, Tuhan kok masalah ini lagi. Seringkali kita seperti itu. Tuhan kok masalah ini kok gak ada habis-habisnya. Kok terus aja ada masalah. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan mau bawa saudara the next level. Amin saudara. Bawa satu ketingkatan yang lebih tinggi lagi. Maka Tuhan mau lihat bagaimana kualitas hati kita hari-hari ini. Kemurnian hati kita. Apakah pada saat kita mengalami proses Tuhan, mengalami padang gurun, apakah kita bersungut-sungut atau kita menyembah Tuhan? Saya percaya umat Tuhan di tempat ini, pada saat kita mengalami proses, kita tetap sembah Tuhan, amin. Nah, di dalam Ulangan saudara, Ulangan pasal 8 ayat kedua, dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud
merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, saudara. Mencobai engkau apa yang ada dalam hatimu. Jadi Tuhan itu mau lihat apa, saudara? Kualitas hati kita. Semakin hati kita tidak benar, saudara, maka makin lama perjalanan kita di padang gurun, saudara. Semakin hati kita tidak benar, semakin lama kita ada di padang gurun. Semakin lama kita berputar-putar dengan masalah kita, saudara. Ketemu terus dengan masalah yang sama, ketemu terus dengan masalah yang sama. Karena apa? Hati kita belum beres. Hati kita belum benar, saudara. Maka itu Tuhan mau bawa kita hari-hari ini. Kita mau miliki hati yang benar. Miliki kualitas hati yang baik, saudara. Kita mau bereskan hati kita. Amin, saudara. Amin. Kasih tahu kanan kirinya. Katakan, bereskan hatimu. Jangan ragu-ragu, bilang saudara. Ambil keputusan hari-hari ini. Kadang-kala kita terlalu lama, saudara, berputar-putar dengan masalah-masalah yang sama. Ini banyak terjadi, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa padang gurun adalah tempat terbaik. Satu tujuan Allah adalah apa, saudara? Dia mau menyatakan penyertaannya. Dia mau menyatakan kuasanya. Kita akan melihat juga di padang gurun, di tengah masalah kita, penyertaan Tuhan. Dan kita akan melihat juga mujizat Tuhan, amin. Dan kita juga tahu, saudara, siapa diri kita sebenarnya. Kualitas hati kita. Yuk, kita kembali satu kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Taat dan lakukan kebenaran Tuhan, firman Tuhan dengan setia. Dan lakukan firman Tuhan itu, saudara, dengan satu ketaatan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya padang gurun ini adalah sekolah karakter kita. Amin, saudara. Padang gurun ini, saudara, sekolah persiapan kita, pembentukan karakter kita. Kalau karakter kita sudah baik, saudara, hidup kita sudah benar, saudara, di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan promosikan saudara dan saya. Amin. Tuhan akan promosikan hidup saudara. Hidup saudara akan menjadi saksi. Hidup saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau sudah lulus dalam ujian proses padang gurun ini, saudara, belajarlah untuk menjadi saksi. Ceritakan segala perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan kepada orang lain. Amin. Supaya hidup mereka juga dilepaskan. Hidup mereka juga dibebaskan dari setiap masalah. Dan hidup mereka juga dikuatkan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Biarlah, saudara, ketiga hal ini menjadi berkat buat kita semua. Untuk kita lebih lagi, saudara. Lebih lagi kita masuk dalam satu prosesnya Tuhan. Dan sampai kita keluar menjadi pemenang. Dan kita lebih daripada pemenang, saudara. Yuk bangkit. Jangan malas-malesan. Jangan pernah lari lagi dari masalah yang kita hadapi. Bangkit, cari Tuhan. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di tahun 2023 ini, saudara, gak usah dengar berita tentang resesi ekonomi. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama kita. Amin. Yuk mari, saudara, kita sama-sama kita bangkit berdiri.